Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Masih bersama saya Fajar, konten kreator bersertifikasi BNSP. Dan hari ini saya kembali berada di atas Jalan Tol Cinere Jagorawi seksi 3 di pagi hari, tepatnya jam 7.15 di hari Rabu 10 Januari ya. Betul ya, 10 Januari ya 2024. Dan kita akan menyaksikan beberapa informasi pemirsa. Pertama, ini saya sudah pagi-pagi di jam sibuk, harusnya jam berangkat kerja ya, atau ada lebih pagi lagi ya. Dan kita akan menyaksikan beberapa informasi. Pertama mengenai bagaimana situasi di gerbang tol Limo 152 Limo Utama. Dan juga informasi yang beberapa pengguna jalan menyatakan bahwa kemacetan antrian lampu merah ini panjang katanya sampai ke arah Sawangan. Kita coba pastikan, kita akan tampilkan apakah benar sampai Sawangan atau memang itu terlalu berlebihan. Ternyata misalkan bukan karena lampu merah, karena misalkan pertigaan-pertigaan kah, atau karena sebab lain. Nanti saya tunjukkan di video ini pemirsa ya. Sebelum kita ke lampu merah yang di sana, kita coba lihat dulu bagaimana situasi terkini di gerbang tol Limo 1, Limo 2 dan Limo Utama dari ketinggian udara. Pemirsa, inilah yang bisa kita saksikan dari ketinggian bentuk trisula dari gerbang tol Limo 1, Limo 2 dan Limo Utama, yang masih merupakan bagian dari area pengelolaan jalan tol Cinere Jagorawi. Kita pastikan di pagi hari ini terpantau ramai lancar. Ada beberapa bis melintas ya. Ini bis pariwisata, ada 2 bis pariwisata yang melintas. Lalu ada beberapa juga truk-truk pengangkut yang melintas di tol Jor 2 ini. Dan ada beberapa pengguna jalan juga yang sangat cerdas ya, menuliskan bahwa saya akan kombinasi aja, misalkan ya di situ tulisannya bahwa kalau kondisi yang bisa berangkat lebih pagi saya akan gunakan jalur biasanya. Tapi misalkan kondisinya juga mengejar waktu dan harus lebih cepat, maka baru menggunakan tol Jor 2. Nah, itu menurut saya sangat bijak sekali. Jadi penggunaan Jor 2 ini benar-benar ramai lancar saja pemirsa, dan tanpa hambatan ya. Kita saksikan, ini tanpa hambatan, ramai lancar. Kita mulai dulu dari gerbang tol Limo 1 pemirsa ya. Oke, ini adalah antrian. Ini ada bis UPN ya yang melintas di atas Limo Raya. Kita juga sekalian menyaksikan bagaimana satu bidang yang blind spot sebelum memasuki ke area gerbang tol Limo 1. Saat ini sudah mulai kita saksikan ada beberapa material-material yang digelar pemirsa. Ini ya, ada material-material yang digelar. Nah, ini akan terus diluruskan ke sana pemirsa. Ini sudah mulai nih ya. Jadi area yang kemarin ada satu bidang blind spot, kini sudah mulai dikerjakan oleh ekskavator ya. Sudah mulai dikerjakan oleh ekskavator. Dan di sini kita saksikan ini juga menunggu untuk informasi penlock tambahan. Ini semua sedang menanti yang informasinya sudah masuk di Elman ya, Lembaga Manajemen Aset Negara, yang sedang divalidasi. Dan mudah-mudahan berarti tinggal menantikan apakah bisa dilakukan pembayaran pada bulan ini atau tidak. Nah, ini yang semua sedang nantikan masyarakat-masyarakat yang ada di area penlock tambahan ini juga menanti apakah bisa dilakukan pembayaran pada bulan ini atau tidak. Informasi ini yang sedang ditunggu dari PPK Lahan, dari PPK Kementerian PUPR. Oke pemirsa, di area gerbang tol Limo 1 terlebih dahulu pemirsa, kita saksikan seperti yang bisa dilihat, gerbang tol Limo 1 terpantau lancar jaya pemirsa ya. Jadi gerbang tol Limo 1 ini terpantau lancar jaya ya, tidak ada hambatan yang begitu berarti, semuanya berjalan dengan lancar. Sudah tidak ada lagi rekayasa-rekayasa ya. Karena semua tampaknya kemarin pas meskipun sosialisasinya sudah dilakukan ya, ternyata masih banyak yang tidak menerima adanya rekayasa ataupun penutupan. Sempat kena marah juga saya, emosi katanya.
Padahal saya membantu agar masyarakat bisa lebih tahu, tapi kena semprot juga ya. Oke, sebelum kita ke gerbang tol Limo, gerbang tol Limo 2, kita tunjukkan mengenai informasi yang ada di Jalan Limo Raya. Yang katanya antrian lampu merah. Nah, ini sedang lampu merah pemirsa. Ya, yang katanya sampai ke Sawangan. Nah, begitu saya cek, penyebab antrian yang mungkin di Limo Raya ini panjang adalah di beberapa titik, termasuk di pertigaan SMA 6, dan juga ada lubang yang cukup besar yang semua kendaraan roda 2 itu menghindari lubang tersebut dekat Kecamatan Limo. Nah, saya coba juga ambil dari jarak dekatnya. Coba disaksikan dulu video yang dari dekatnya ini. Nah, ini salah satu juga menyebabkan antrian kendaraan karena ada lubang. Ini nggak jauh dari kantor Camat Limo ya. Kantor Camat Limo, dan ini adalah lubangnya. Semua orang, terutama pengendara motor, itu menghindari lubang ini nih. Nah, lihat mobil aja sampai lumayan tuh ya. Ini motor kalau sampai, nah tuh sampai bunyi jebrok gitu. Motornya sampai langsung jebrok. Nah, inilah yang juga termasuk menyebabkan antrian kendaraan tuh jadi panjang ya, dan kedepannya lancar. Nah, ini semoga lah ini bagian jalan ini nih mendapat perhatian dari pihak-pihak terkait ya. Ya, jadi itulah informasi yang saya juga sudah ambil dari video jarak dekat mengenai titik di mana ada lubang besar dekat kantor Kecamatan Limo. Dan sampai hari ini belum ada penindakan dari stakeholders terkait, karena itu juga yang membuat antrian kendaraan yang juga makin panjang. Jadi bukan lampu merah ini, karena kita saksikan nih, tadi lampu merah, terus sekarang sudah berjalan lagi. Semua relatif berjalan ya, tidak menyebabkan antrian panjang begitu. Jadi lampu merah ini memang membuat situasi harus bergantian, tapi tidak benar kalau lampu merahnya itu sampai menyebabkan ke arah Sawangan. Jadi ada beberapa alasan juga yang menyebabkan ada titik-titik antrian ataupun kemacetan yang ada di Jalan Limo Raya atau Jalan Meruyung ya. Itu ada beberapa kondisi ataupun alasan. Kita lihat dulu di gerbang tol Limo 2 ya. Tadi kita udah saksikan, udah melihat langsung. Nah, ini kita saksikan di gerbang tol Limo 2 dekat area juga penghijauan pemirsa. Situasi di gerbang tol Limo 2. Kita pantau semua lancar jaya pemirsa ya. Tuh, kita saksikan ini semua, baik akses masuk menuju bandara ataupun akses keluar dari arah Jagorawi, semua berjalan dengan lancar. Oke. Nah, ini jam 7, tadi saya terbang jam 7.15 ya. Ini saya sudah 7 menit, jadi mungkin sudah 7.20 berapa ya? 23 ya, hampir setengah 8 lah. Nah, kita lihat situasinya termasuk ramai lancar. Atau saya kurang pagi pemirsa? Coba tulis di kolom komentar, apakah jam segini sudah cukup representatif bahwa ini adalah kondisi di mana semua orang menggunakan jalan tol, atau tidak menurut pemirsa semua atau pengguna jalan yang sedang menonton video ini? Apakah jam segini itu sudah representatif? Ini adalah termasuk jam berangkat kantor ya. Nah, ini kita saksikan gerbang tol Limo utama, baik dari arah bandara. Nah, ini ada bis juga nih, tuh ya, ada bis ya. Nah, ini kita coba berhenti dulu sebentar ya. Kita lihat ini bisnya bis apa, dan kemana kira-kira ya. Kemarin kan banyak pertanyaan dari pemirsa, Bang, di yang pengguna JOR 2 itu ada bis apa saja. Nah, nanti nih ada bis, ada 2 bis ya. Ini juga ada mobil elop nih. Mobil elop ini nggak tahu nih, ini mobil travel atau apa nih, saya nggak tahu ya. Saya kurang hafal betul, karena beberapa mobil travel juga menggunakan mobil seperti itu ya. Oke, kita coba pantau nih, ada bis. Oh, ini kayaknya bis ini kayaknya ya, bis yang apa, mengantar sekolah, anak-anak sekolah kali ya, charteran kayaknya ya. Iya kayaknya ya, charteran ya. Bis pariwisata juga, Blue Star ya. Sepertinya emang ada spanduk di depannya, kayaknya emang ini mobil bis charteran pemirsa. Oke,
kita lanjut pemirsa ya. Kita akan lanjut untuk melihat inilah situasi di gerbang tol Limo Utama yang menjadi akses tol Cijago 3 dengan tol Serpong Cinere seksi 2. Saya juga akan coba buatkan nanti setelah video ini, kita akan bahas tuntas tarif tol Jor 2 agar tidak ada miskomunikasi ya. Karena kemarin saya juga fokus pada isi video, ternyata yang saya ada salah tulis di kolom komentar. Jadi saya nulis di kolom komentarnya Pamulang Limo gratis. Saya nggak ngeh juga ternyata. Saya tulisnya gitu ya. Maksud saya adalah Pamulang Cinere. Nah, ini batasnya ini adalah yang belum bertarif. Jadi nanti saat ini pengguna Pamulang menuju ke Limo harus bayar 15.000 untuk ruas tol Cijago, begitu juga sebaliknya. Nah, karena di sini masih tol Cijago nih, semua ini masih pengelolaan tol Cijago. Nah, batasnya persis di sini pemirsa. Nah, yang sedang kita saksikan ini adalah di tembok ini nih, tembok nih batasnya nih, tembok ya, antara tembok dengan tanah, sisi kiri ataupun di sisi kanan ini. Ya, antara tembok tanah juga. Di sini juga ada papan informasi, tapi sayangnya ini menghadapnya ke sana ya. Menghadapnya ke arah Serpong Cinere yang dari arah bandara. Itu ada tulisannya perbatasan antara Tangsel dengan Depok. Sekaligus juga perbatasan provinsi antara Jawa Barat dengan Banten, dan sekaligus perbatasan dengan tol antara Cijago dengan Serpong Cinere. Nah, jadi ini masih wilayah Cijago sampai titik ini, dan seterusnya barulah masuk wilayah pengelolaan dari tol Serpong Cinere. Nah, jadi yang masih belum bertarif ya, mungkin kayaknya takutnya ada sesuatu hal yang kurang enak didengar oleh pengguna jalan terkait dengan informasi gratis. Saya sampaikan aja, belum bertarif gitu ya. Jadi masih tanpa tarif, masih 0 rupiah. Nanti kalau sudah keluar informasi mengenai penyesuaian tarif yang di Serpong Cinere seksi 2, maka ada penyesuaian kembali pembayaran yang harus dibayar oleh pengguna jalan dari Pamulang keluar Limo, maka harus membayar 15.000 rupiah plus yang belum kita tahu ini. Tapi nanti kita akan bahas lengkapnya mungkin di pembahasan khusus tentang tarif agar tidak ada miskomunikasi lagi ya. Oke? Karena biasanya saya juga jelaskan enaknya di video. Kalau di komentar itu memang tulisan kadang-kadang juga bisa jadi typo ataupun segalamnya, atau mungkin saya juga kadang-kadang nggak ngeh juga ternyata yang saya tuliskan itu tidak sesuai dengan apa yang saya sampaikan gitu ya. Bahkan kadang-kadang dengan seperti ini aja, kayak kemarin di Simpang Susun Pamulang aja, saya nyebutnya Simpang Susun Antasari ya. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan juga ternyata masih aja ada yang kurang ya. Tapi insya Allah semuanya kita coba sampaikan untuk diketahui oleh pengguna jalan semua agar bisa tersampaikan dengan jelas. Ini saya menghadap ke matahari jadi lebih putih ya dibandingkan saat kita berangkat tadi menuju ke sini. Nah, inilah pemirsa kondisi di gerbang tol Limo 1, Limo 2, Limo Utama. Oke. Nah, seperti inilah pemirsa kondisinya. Kondisinya pagi hari ini ramai, lancar, terkendali. Nah, sekarang kita coba lihat ke Simpang Susun Krukut. Jadi informasi yang saya dapatkan juga kemarin kan sudah saya tayangkan ya, bagaimana di Simpang Susun Krukut, di Simpang Susun Antasari maksud saya, itu ada kondisi di mana informasinya penambahan jumlah kendaraan pengguna jalan tol yang koneksinya antara Cijago ke Desari, dan juga ada penambahan jumlah kendaraan dari Cijago menuju ke arah bandara. Dan dugaannya adalah lebih banyak yang ke arah BSD, karena di BSD ini kan kalau mau ke arah Bogor ya, itu harus muter dulu di tol Jor ya, dan tol Jornya macet, mana muternya juga lumayan ya. Nah, akhirnya beberapa pengguna dari BSD menggunakan jalur yang tol Jor 2 ini gitu ya. Jadi ada penambahan jumlah kendaraan yang bisa coba kita saksikan. Sekarang kita coba pastikan aja di Simpang Susun Krukut. Sambil kita terbang ke sana, coba tulis di kolom komentar pemirsa, di jam berapa kira-kira yang ingin pemirsa ketahui terkait dengan volume kendaraan atau kondisi lalu lintas kendaraan yang ada di tol Jor 2 ini, terutama di tol Cijago yang mungkin koneksi dengan Simpang Susun Krukut ini, atau tol Cijago yang juga koneksi dengan langsung ke arah bandaranya ya. Seperti yang video ini saya tampilkan lah, kira-kira
jam berapa tepatnya yang ingin diketahui, karena sekarang tadi saya sudah sampaikan, tadi saya terbang jam 7.15 dan ini sudah hampir 15 menit, berarti hampir setengah 8 sekarang ini untuk jam sekarang ini. Dan kita lihat videonya pemirsa yang terkoneksi dengan ke arah Desari, ke arah Antasari tepatnya. Beberapa pengguna jalan maksud saya, beberapa pengguna jalan sudah terlihat bagaimana dari arah bandara atau dari arah mungkin BSD ini terdapat beberapa kendaraan yang menggunakan jalur koneksi tersebut. Sedangkan bagaimanakah kondisi di Krukut 5 ya? Karena sebelum Cijago 3B ini terkoneksi, artinya terhubung dengan Serpong Cinere sebagai bagian yang cukup panjang jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2. Ini di Krukut 5-nya dulunya menyebabkan antrian kendaraan yang cukup panjang, tapi tidak pada hari ini pemirsa. Jadi hari ini terpantau ya, ini sayangnya nih sinyalnya kalau saya berangkat dari Limo itu nggak terlalu sampai ke sana ya. Saya zoom aja ya pemirsa ya. Nah ini kalau kita saksikan, ini di Krukut 5 dan Krukut 4 itu tidak ada antrian kendaraan yang seperti saat Cijago 3B belum dibuka atau belum terkoneksi. Seperti bisa disaksikan dari video, jadi kondisinya dari jalan dari gerbang tol Krukut 5 ini kondisinya lancar jaya pemirsa ya. Jadi lancar jaya. Seperti yang bisa disaksikan. Oke, putus sinyalnya pemirsa. Sehingga ini drone-nya otomatis pulang. Bentar. Sorry. Ini oke, sebentar ya. Sorry. Ini otomatis pulang karena seperti saya katakan saya terbang dari Limo itu begitu. Jadi sinyalnya terputus pemirsa ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini pemirsa. Jadi tidak ada kemacetan lagi di Krukut 5. Dan informasinya dari para pengguna jalan semua, dari semua gerbang tol yang ada di Simpang Susun Krukut, satu kendala yang masih ada yaitu berada di gerbang tol Krukut 3, tapi bukan di pagi hari pemirsa. Tepatnya berada di sore hari di jam pulang kantor. Di saat semua pengguna jalan yang mungkin ingin menghindari kemacetan yang ada di tol Jor 1 menggunakan koneksi Desari dengan Cijago agar bisa memotong ya, sinyalnya putus lagi pemirsa. Ya. Putus lagi pemirsa. Aduh, mohon maaf ya. Oke, sebentar. Nah, di Krukut 3 ini di sore hari informasinya kemacetannya masih terjadi. Jadi titik kemacetan yang ada di Simpang Susun Krukut ini sekarang menyisakan di satu titik, yaitu di gerbang tol Krukut 3. Nah, apakah ada solusi dari pihak-pihak terkait nantinya untuk memecah kondisi kemacetan yang ada di gerbang tol Krukut 3 tepatnya di sore hari? Karena ini kalau kondisi berangkat sekarang udah tidak ada lagi kemacetan di Krukut 5, Krukut 4 dan juga di main route Cijago 3B ini sudah tidak ada. Jadi semua sekarang pengguna jalan di Jor 2 ini semua lancar jaya ya. Semua ramai lancar dan lancar jaya. Jadi tinggal menyisakan Krukut 3 pemirsa. Sorry saya kejauhan. Nah, ini adalah kalau situasi menghadap ke Krukut pemirsa, di mana videonya kemarin sudah saya tayangkan. Sedangkan ke sini adalah menuju ke arah Sawangan. Ya. Nah, ini view-nya tidak seperti kemarin sepertinya ya. Kalau kemarin jauh lebih cerah, sekarang cerah juga tapi nggak terlalu terlihat birunya, penggunungannya juga nggak terlalu terlihat dengan jelas. Baik pemirsa, sudah semua saya sampaikan terkait dengan informasi-informasi bagaimana titik kemacetan yang terjadi di Limo Raya, bagaimana situasi di jam berangkat kantor di hari bisa dibilang hari ketiga efektif hari Rabu. Ternyata kondisi di Jor 2 ramai lancar saja. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar pemirsa. Dan terima kasih atas segala support dan dukungannya yang sudah menekan tombol subscribe, like, dan share-nya. Terima kasih juga yang sudah mendukung langsung dengan menekan tombol yang sudah mendukung langsung dengan mengirim super chat, super thanks dengan super stikernya. Semoga rezekinya semakin berlimpah, penuh berkah lagi. Kita ketemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.